Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 23 ayat 11 demikian. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Saudara-saudara sekalian, perlawanan orang-orang Yahudi terhadap Paulus membuat Paulus dipenjarakan tanpa alasan. Dia harus menanggung semua itu sendirian, entah sampai kapan. Sementara itu, di luar penjara, orang-orang yang sedang marah itu terus berusaha dengan segala cara untuk membunuh Paulus. Kalaupun saat itu Paulus bisa keluar dari sana, belum tentu ia selamat dari rancangan jahat mereka itu. Jadi, penjara adalah cara Allah untuk melindungi Paulus dan menyelamatkan dia dari tangan-tangan jahat yang tidak pernah berhenti berusaha untuk membunuhnya. Untuk menguatkan Paulus, pada malam berikutnya, Tuhan menyatakan diri kepadanya dan berkata agar Paulus menguatkan diri untuk terus bersaksi dengan berani seperti yang telah ia lakukan. Sebab Tuhan mengutus dia untuk menjadi saksi Kristus di Roma. Saudara, Paulus memang tidak pernah dibebaskan dari penjara. Tetapi akhirnya toh dia tiba di Roma dengan selamat. Dan walaupun dia dikirim ke sana sebagai tahanan, di sepanjang perjalanan dan di tempat-tempat persinggahan, Tuhan selalu membuka jalan baginya untuk memberitakan Injil. Demikian juga di Roma. Sebagai tahanan rumah, Paulus justru memiliki kesempatan yang sangat luas untuk bersaksi dan memberitakan Injil tanpa dia harus pergi kemana-mana. Sebab Tuhan sendiri yang mengirim orang-orang yang siap untuk menerima berita Injil daripadanya. Selain itu, sebagai tahanan, Paulus tidak perlu bekerja untuk membayar biaya perjalanan dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Gereja juga tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk membiayai pelayanan misi Paulus, yang tentu sangat besar itu. Saudara, rancangan Tuhan sungguh sempurna, bukan? Situasi dan kondisi yang kita hadapi memang terkadang nampak berlawanan dengan janji-janji Tuhan. Tetapi jika kita tetap percaya dan berpegang padanya, apapun yang terjadi, suatu saat kita pasti akan mengalami penggenapan janji itu dengan cara yang tidak pernah terpikirkan. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalan, dan rancanganku dari rancanganmu." Masalahnya adalah, maukah kita percaya dan mempercayakan diri kepadanya? Amin.